Jakarta menetap tahun 79. 79, oh saya umur 2 tahun setengah tuh. Oh ya? Iya. Aku masih muda kok. Oh gitu, masih bisa ya sama saya? Aduh. Peggy Wah. nggak tahu ya, Apa? saya adalah salah satu pengagummu, Peggy. Ya Ah, elah. langsung loh saya terbawa ke awang-awang. Aduh, aku mau tidur di sini. Jangan dong Mas, jangan tidur, entar angin malam jadi 3,5 jam loh. Jadi terus tahun 79 pindah ke Aku Jakarta. pindah ke Jakarta. Itu mulai meniti karir? Iya, betul. Terus merintis di sini. Adanya hormon memang ya, adanya hormon prolaktin itu bisa menekan ya terjadinya ovulasi. Tetapi bagaimanapun juga masih mungkin terjadi ovulasi. Oke. Jadi masih mungkin terjadi Berarti pengeluaran telur dan terjadi pembuahan, terjadi kehamilan seperti yang dialami sama Wi. berarti sebetulnya banyak sekali hal-hal yang menyangkut kehamilan dan aborsi ini yang mesti Yang belum disosialisasikan gitu ya Dok disosialisasikan. ya? Termasuk sekarang adanya angin malam ini juga Iya, kita untuk mensosialisasikan kepada masyarakat ya bahwasanya apa sih bahayanya aborsi seperti tadi Oh ya dokter baru menerangkan infeksi infeksi, aja? perdarahan, bahkan kematian ibu. Bahkan beberapa yang melakukan aborsi usia muda seringkali mandul ketika dia mengalami Oke. infertility ya, Iya ketika ada dia telepon. mengin Halo? Halo, selamat Iya. malam Mbak Peggy. Selamat malam, dengan siapa ini? Cecilia Priscilia di mana? di Petojo Sambangan 1. Oke, silahkan mau ngobrol sama Wi atau sama Dokter Boyke? Sama Dokter Boyke aja. Iya. Dokter, malam ini ngalahin saya loh. Ya silakan Priscilia. Dokter, Mhm. saya langsung aja ya dokter ya. Iya silakan. Saya tahun 97 Hah? aborsi. Apa tahun-tahun akan datang juga saya bisa hamil lagi? Ya. Tergantung ya. Kalau Anda melakukan aborsinya secara benar dalam arti kata di dalam tenaga medis ya, pada umumnya tidak terjadi komplikasi misalnya seperti yang saya katakan tadi, adanya infeksi atau perdarahan, maka kemungkinan hamil masih cukup besar. Ya, tetapi kalau dilakukan dengan cara-cara yang tidak memperhatikan septik, aseptik ya. Kan kadang-kadang melakukannya di tempat-tempat tertentu yang kotor dan sebagainya itu Ada yang bahkan katanya hanya dengan cara loncat-loncat sendiri gitu itu Dok. sih nggak akan berhasil Oh udah itu pasti sih nggak ya. berhasil ya. Nah itu mungkin akan terjadi komplikasi sehingga tidak mudah terjadi kehamilan. Seperti Priscilia, itu Priscilia. Iya, bagaimana? Sudah cukup puas dengan jawabannya? puas sekali Mbak Peggy. Jadi Mbak kalau Peggy, Priscilia melakukannya dengan cara yang benar, mudah-mudahan masih akan bisa hamil lagi, begitu ya Iya. Dok ya? Oke, Oh, terima terima kasih. kasih. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Mbak Oke. Peggy sama Mbak Royananya cantik sekali malam ini. Oh, terima kasih banyak. Saya ditepukin Terima sama kasih semua di dokter. sini. Selamat malam. Selamat Selamat malam. Priscilia. Oke dokter, artinya masih ada kemungkinan untuk hamil lagi kalau Iya, dilakukan dengan cara yang dengan cara yang benar. legal. Kalau yang tadi dokter belum selesai itu menjelaskan infeksi, pendarahan, kematian, terus katanya bisa jadi mandul karenanya kepotong tuh tadi. Infeksinya ya, kalau infeksi itu biasanya kalau pada aborsi yang terjadi infeksi itu terjadi infeksinya tuh naik ke saluran telur dan sebagainya. Sehingga kalau sudah naik ke saluran telur terus menjadi tersumbat ya, dikenal dengan adneksitis yang segala macam. Nah, itu biasanya tidak terjadi kehamilan. Itu Bisa juga selamanya merusak berarti Dok indung ya? telur, iya. Oh, Nah, kalau perdarahan biasanya karena kurang bersih ya, adanya sisa-sisa plasenta, sisa-sisa ari-ari di dalam itu maka perdarahan terus-menerus bahkan sampai ibunya tuh bisa kurang darah. Iya, oke. Nah, kurang darah mengakibatkan infeksi lagi, terjadi lagi kesulitan hamil nantinya. Jadi sebab akibatnya itu bisa Iya, panjang kalau tidak panjang dilakukan dengan sekali. cara yang Belum benar ya. aspek psikologisnya tuh Iya, jangan iya, kan. betul. Rasa Perasaan berdosa, menyesal, rasa bersalah, menyesal itu berdosa. juga terus akan menghantui seorang ibu. Terus Iya. akan ada. Oke, Dokter Boyke terima kasih banyak. Uwi juga saya ngucapin terima kasih. Nanti di akhir acara kita ketemu lagi, jangan kemana-mana dulu ya. Pemirsa, kalau itu menyangkut sebuah kehidupan, kita tidak bisa main-main dan harus melakukan pertimbangan yang matang dalam mengambil sebuah keputusan agar keputusan yang nanti kita ambil tidak menimbulkan masalah-masalah baru dalam hidup kita. Jadi, kalau Anda dihadapkan pada pilihan untuk aborsi atau tidak, berkonsultasilah secara mendalam dan matang pada orang-orang yang memang kompeten di bidangnya. Oke, obrolan ini sepenuhnya didukung oleh IREX, minuman khusus pria dewasa. Dan jangan lupa loh, kalau setiap acara Angin Malam harus terus menyimak topik kita karena nanti akan ada pertanyaan kuis. Yang akan menyajikan pertanyaan kuis siapa lagi kalau bukan yang jago goyang, si Putri Malam.
Pemirsa, tamu saya yang satu ini cukup bikin saya kaget. Karena tadi saya baru nonton di TV tuh mukanya penuh dengan bedak dan makeup. Sekarang sampai ke sini tuh udah rapi jali loh. Siapa lagi kalau bukan Eko DJ. Mas Eko, Apa? cepet amat sih larinya dari ketoprak langsung ke sini. Ya, kalau nggak cepet ntar di sini nggak dapat bayaran juga. Wah, jadi intinya honor katanya gitu. Oh, Enggak ya? enggak. Enggak. Mas Eko, tadi kita kan lagi ngobrol soal aborsi. Sebelum ngobrol tentang karir Mas Eko nih, Ah. kalau ada perempuan aborsi yang mesti disalahin siapa? Ayo, perempuannya atau laki-lakinya? Atau dokternya atau siapanya? Itu. Oh, yang salah yang bikin berita itu. Harusnya nggak usah diberitain Harusnya gitu nggak ya. bisa Jadi kita nggak ada yang tahu diberitain, gitu. iya. Oke, Mas Eko, kapan nih pindah ke Jakarta? Dulu katanya nggak tinggal di Jakarta kan? Iya, saya dulu tinggal di Surabaya. Hmm. Nah, terus ke Jakarta menetap tahun 79. 79, oh saya umur 2 tahun setengah tuh. Oh ya? Iya. Aku masih muda kok. Oh, gitu. Masih bisa ya sama saya? Aduh. Wah. Peggy nggak tahu ya? Apa? Saya adalah salah satu pengagummu, Peggy. Ah, elah. langsung loh saya terbawa ke awang-awang. Aduh, aku mau tidur di sini. Jangan dong Mas, jangan tidur, ntar angin malam jadi 3 jam setengah loh. Jadi terus tahun 79 pindah ke Jakarta. Aku pindah ke Jakarta. Itu mulai meniti karir? Ya, betul. Terus merintis di sini. Wah, melawak sekarang dengan dulu lain, Peggy. Apa tuh Mas bedanya Mas? Ya, kalau dulu saya mencari job, terus terang aja tiap minggu muter aja di nightclub Oh, itu. kalau sekarang saya udah tahu, job mencari Mas Eko. Ah, Wah. Alhamdulillah. Dari dulu namanya udah Eko DJ? Ya, Eko DJ. Apa, kenapa pakai DJ? Nama aslinya siapa sih? Nama saya sangat panjang sekali, Iya. terus makanya pakai DJ. Ah. DJ itu dagelan Jakarta. Oh, enggak, Dagelan enggak. Jakarta. Namanya adalah Eko Ndaru Jumadi. Oh, jadi DJ itu memang singkatan dari Ndaru Jumadi Iya, ya? tapi Bukan kalau- karena cita-cita jadi disc jockey nggak tercapai, bukan ya? Oh bukan, tapi jangan salah, kalau dibaca Ndaru Jumadi nggak enak. Jadi apa bacanya? Eko Ndaru Jumadi. Itu khas banget tuh. Mas, Eh. Mas Eko kan terkenal sekali tuh dengan jago merayunya. Kayaknya kalau di setiap pementasan manapun tuh udah spesialisasinya merayu. Kalau dalam kehidupan sehari-hari jago nggak ngerayu perempuan? Jangan lagi perempuan, sapi tak rayu pingsan kok. Kalau gitu saya nggak mau minta dirayu, ntar saya jadi sama Mas Sapi lagi. Justru itu, bukan begitu. Ini kalau Peggy tak rayu. Loh, Mas Uce ketawa loh bilang saya sama Mas Sapi. Bukan bener ini loh. Orang memang katanya, oh itu Jijini Mas Eko Baroto bos kan, katanya Nah. playboy di koran-koran begitu kan. Sering Mas Eko playboy itu. Kenyataannya, Oh, saya adalah orang pendiam. Cool, cool as ice loh katanya. tapi membahayakan. Wah, diam-diam menghanyutkan gitu ya Mas ya. Nggak hanyut malah tenggelam juga ini. Yang tenggelam perempuannya atau Mas Ekonya? Dua-duanya. Terus jadi sampai hari ini udah berapa tahun Mas berkarir? Yang sebenar-benarnya gitu dari awal. Oh dulu waktu saya masih sekolah itu di Surabaya saya sudah ikut sandiwara keliling. Kalau di sini lenong, kalau di sana ludruk. Ludruk. Terus akhirnya saya hijrah ke Jakarta itu. Gabung sama Sri Mulat mulai kapan? Kalau Sri Mulat sering gabungan ya dulu, tapi saya menetap jadi anggota Sri Mulat itu sejak reuni itu. Karena saya sudah Oh, punya grup gitu. dulu waktu itu. Iya, jadi sebelum itu udah ada grup sendiri Udah ada ya. grup Apa tuh sendiri. grupnya Mas? Oh macam ada Buana, saya botak-botak dulu gondol itu. Terus ikut Mas Karjo ACDC. Iya, Ingat betul. kan? Ha. Terus bikin Nusantara Group sama almarhum Mama Hengki. Iya, lebih Terus- enak mana? Lebih enak sendiri, lebih enak berpindah-pindah grup, atau lebih enak menetap di satu grup? Ya semuanya enak Peggy. Yang penting apanya Mas? Apa ya, lancar jalannya. Nah, yang penting job lancar Jobnya gitu, nggak lancar, kekurangan job. eh. Hobi nyanyi nggak sih Mas? Sedikit. Nggak boleh sedikit, mesti banyak, enak aja. Ini mesti Dia- mau ditembak nggak, suruh nggak. nyanyi soalnya Iya, tuh. saya tahu dia jawabnya gitu supaya nggak disuruh nyanyi kan. Nyanyi dong buat kita, lagu favoritnya apa? Gimana kalau berdua? Ya, ditembak lagi saya. Susah loh punya bintang tamu pelawak. Oke, nyanyi dong. Nyanyi Nanti apa, kalau- Peggy? Nyanyi apa aja? Wah ini kalau saya nyanyi malah diketawain sama dokter gitu kan. Mas Eko nyanyi jatuh cinta karena mukanya kayak orang jatuh cinta terus, mau nggak? Mbak Widya lagu jatuh cinta ya? Oke, nyanyi 1, 2, 3. Mana tepuk tangannya dong? Ini nggak tahu nadanya apa ya. Nadanya- Biasanya kan penyanyi minta nada ke pemusik. Nah ini nggak tahu nanti ini teka-teki saya jatuh ke apa aja nadanya. Nanti saya yang tebak deh nadanya ya. Nah, biarkanlah anganku ikut Berubah. kemana saja. Mana pernah ku tahu jatuh cinta padamu. Dan saya Mau dansa? di dalam
hati ini sayang. Oh, nggak pas ya? Pas. Hanya Peggyku. Ini Mbak, Cuk ketawa ini. tolong dicatat ya, 2 minggu yang akan datang Mas Eko lagi ya bintang tamunya. Siapa tahu kejadian loh. Mas Eko, jadi Apa? kalau saya pengen tahu nih kira-kira jadi pelawak yang paling enak tuh di sisi apanya dan tidak enak di sisi apanya? Yang paling enak berhasil menghibur. Hmm. Oh, membuat penonton tertawa itu yang paling membahagiakan. Nggak enaknya? Yang nggak enaknya kalau nggak ada yang ketawa. Pernah ngalamin kejadian itu? Sering, tapi dari Oh sering loh ternyata. bukan maksudnya sering itu Diralat. bukan karena kesalahan teman-teman melawak atau Iya. saya sendiri. Tapi Tapi salah penonton. bukan salah penontonnya, tapi faktor pendukungnya ini yang tidak mendukung. Satu misal sound systemnya kurang bagus gitu, Iya. ya kan? Jarak penonton sama stage-nya itu terlalu terlalu jauh gitu. ya. Jadi apa yang dilontarkan tuh tidak sampai gitu ke Nah. penonton. Kalau sekarang sampai loh Mas, silahkan sepuas-puasnya Mas. Kita mau nutup acara aja pulang, Mas Eko ngelawak sendirian gitu. Nggak ya? Kalau gitu gantian yang Peggy. Jangan Amas. Oke Itu, Mas Eko, nah. terima kasih banyak ya udah Iya. datang ke sini. Jadi mau terus menghibur masyarakat? Oh, sampai kapanpun saya tetap Itu adalah cita-cita bisa. Mas Eko ya. Iya. Menghibur masyarakat itu membahagiakan Mas Eko. Betul begitu Mas? Betul Peggy. Saya nggak salah ya? Nggak salah. Oke, jadi kalau pengen bisa melawak secara spontan di atas panggung, Hmm. kuncinya apa nih? Saya pengen dapat bocoran nih. Kuncinya, Heeh. Lawaknya pengen spontan gitu, nggak direncanakan. oh kita harus tahu siapa yang harus kita hibur dulu. Oke. Nah, audiensnya apa Iya. begitu. Terus yang kedua, Ya, yang kedua ya terus sama teman lawan kita main itu. harus kompak. Harus kompak. Oke. Kita nggak bisa melawak sendiri tanpa teman kita. Oke, Iya. begitu. Mm-mm. Jadi Mas Eko juga sangat menghargai kerjasama dengan teman-teman ya. Betul Peggy. Oke pemirsa, kayaknya tamu kita malam ini patut dicontoh juga karena buat Mas Eko kerjasama di dalam menghibur masyarakat itu adalah sesuatu yang patut untuk dipertahankan. Betul Mas? Betul. Oke, sukses terus buat Mas Terima Eko. kasih. Dan jangan lupa merayu saya ya di luar acara ini. Kalau disuruh merayu sekarang, rayunya gimana? Aduh Peggy. Nggak berani. Baiklah Mas Eko, saya masih punya seorang tamu lagi. Tadi dia udah hadir, sudah menyanyi untuk kita. Sekarang mau nyanyi lagi. Suaranya jauh lebih bagus dari Mas Eko. Sorry aja nih saya terus terang. Saya tahu dia, saya tahu. Baiklah pemirsa, kita akan hadirkan kembali Rita Effendi.